Kalau emang jadi dosen baru itu nggak diwajibkan buat publikasi pertama, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, dan buat yang belum nonton, bisa cek di pojok kiri atas ini terlebih dahulu baru ke sini. Gimana untuk jurusan pemenuhan angka konversinya buat naik jabatan pertamanya? Padahal tujuan atau tugas wajib dari dosen itu awalnya itu emang salah satunya mempunyai publikasi. Menarik, kita bahas. Perhitungan angka kredit konversi kenaikan jabatan. Jadi seperti ini rekan dosen, ada sedikit pembaruan di tahun ini terkait perhitungan angka konversi. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 39/Kep/2026, perhitungan angka kredit konversi untuk pengangkatan pertama dosen baru ke jabatan asisten ahli maupun lektor sekarang tuh dilakukan secara lebih sederhana lewat konversi predikat kinerja tahunan atau kita sebut SKP. Nah, buat langkah-langkah dan rumusnya kurang lebih seperti ini rekan dosen. Bisa rekan dosen catat dan perhatikan. Rumus dasar konversi. Perhitungan angka kredit menggunakan formula proporsional, jadi kurang lebih perhitungannya itu kayak ini. Bulan kerja dibagi 12 dikali persentase predikat kinerja dikali koefisien angka kredit tahunan. Komponen perhitungannya. Jadi, buat bulan kerja itu dihitung berdasarkan jumlah bulan pelaksanaan tugas tridharma dalam 1 tahun kalender. Sementara buat presentasi predikat kinerja atau SKP-nya terbagi jadi 2. Predikat baik itu 100% dan predikat sangat baik itu di 150%. Sementara buat koefisien angka kredit tahunannya itu buat target jabatan AA, ijazah S2 itu di 12,5 dan target jabatan lektor atau ijazah S2 itu di 25. Modal angka kredit dasar atau ijazah. Di sini ijazah yang dimiliki rekan dosen bisa ngasih modal angka kredit awal yang dijadikan garis start. S2 Magister itu di 150 AK dan S3 Doktor itu di 200 AK. Jadi, contoh studi kasusnya tuh kayak gini rekan dosen. Biar ada gambarannya ya. Kalau rekan dosen baru tuh dengan ijazah S2, targetnya tuh ke AA, bekerja selama 12 bulan dengan predikat kinerja baik, maka perhitungannya itu kayak gini. 12 dibagi 12 dikali 100% dikali 12,5 sama dengan 12,5. Jadi total angka kredit akhir itu jadi modal ijazah 150 plus konversi di 12,5. Jadi 162,5 AK buat memenuhi syarat untuk jadi asisten ahli. Kalau rekan dosen punya ijazah S3 buat target ke lektor dengan predikat kinerja baik selama 1 tahun, maka perhitungannya itu jadi 12 dibagi 12 dikali 100% dikali 25 sama dengan 25 AK. Jadi total angka kredit akhirnya yang bisa dijadikan modal ijazah itu 200 plus hasil konversi tadi 25 jadi 225 AK untuk memenuhi syarat rektor. Pelaporan, rekan dosen nggak perlu lagi ngerinciin angka kredit per kegiatannya secara rumit kayak di sistem lama. Cukup memasukkan total angka kredit konversi kumulatif langsung ke dalam format laporan yang tersedia, format PHK konversi ya. Karena sistem ini dirancang biar kinerja tridharma yang dinilai minimal tuh baik selama 1 tahun buat jadi tiket otomatis bagi rekan dosen baru untuk naik jabatan tanpa terbebani syarat publikasi jurnal di pengangkatan pertamanya. Terus emang ada sanksi kalau predikat SKP-nya di bawah baik? Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Sanksi predikat SKP di bawah penilaian baik. Berdasarkan peraturan terbaru, nggak terlalu disebutkan ya secara eksplisit soal bentuk sanksi administratif tertentu, kayak denda atau hukuman disiplin kalau predikat SKP-nya rekan dosen itu di bawah baik. Tapi ada konsekuensi langsung yang bisa kerasa di karir akademik rekan dosen berdasarkan aturan terbarunya, kegagalan mendapatkan tiket otomatis. Jadi, predikat kinerja tahunan dengan minimal baik adalah syarat mutlak atau tiket otomatis buat rekan dosen baru biar bisa diangkat ke jabatan fungsional pertamanya itu AA atau lektor. Kalau predikat itu di bawah baik,
maka dosen tersebut nggak memenuhi syarat minimal buat pengangkatan otomatisnya. Terhambat konversi AK. Kunci dari sistem baru ini ada di konversi predikat kinerja jadi AK. Predikat baik dikonversi sebesar 100%, sementara sangat baik sebesar 150%. Kalau dinilai SKP itu di bawah, ya berarti perolehan AK tahunan nggak bakal mencapai AK yang dibutuhin buat ngebuka kunci koefisien tahunan secara utuh. Misal, 12,5 buat AA atau 25 buat lektor. Syarat kelulusan masa tugas. Nah, buat rekan dosen CPNS, mereka harus melaksanakan tugas Ridharma selama 1 tahun yang nantinya dievaluasi kinerjanya. Keberhasilan karir pertama yang emang sangat bergantung pada pencapaian predikat kinerja tahunan yang minimal tuh bisa mencapai baik. Tantangan terbesar pemenuhan SKP kenaikan jabatan pertama dosen baru. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, ada tantangan terbesar bagi rekan dosen baru dalam pemenuhan SKP untuk kenaikan jabatan pertamanya. Terutama setelah publikasi nggak lagi diwajibkan, di mana terletak di konsisten pencapaian predikat kinerja minimal baik dan pergeseran fokus profesional. Perhatikan dengan teliti beberapa tantangan utama yang wajib rekan dosen pahami. Pencapaian predikat baik jadi syarat mutlak. Walaupun syarat jurnal dihapus, predikat kinerja tahunan sekarang jadi tingkat otomatis sekaligus satu-satunya penentu. Kalau rekan dosen aja gagal ngeraih predikat minimal tadi yang baik dalam evaluasi tahunan, maka nggak bakal ngebuka kunci koefisien angka kredit tahunan secara utuh. Kayak tadi 12,5 buat AA dan 25 buat lektor. Perubahan paradigma dari administrasi ke kinerja nyata. Tantangan lain buat rekan dosen itu ada di adaptasi dengan sistem baru yang nggak lagi ngehitung angka prestasi per kegiatan secara rumit, melainkan beralih ke rekapitulasi format PHK konversi. Rekan dosen harus pastiin kalau seluruh kegiatan Tridharma dalam 1 tahun itu benar-benar terkoordinasi dengan unit SDM, biar ngedapetin penilaian yang proporsional. Fokus terbagi pada pengajaran. Dengan adanya kabar gembira berupa pembebasan beban publikasi, rekan dosen baru didorong untuk lebih fokus pada tugas pengajaran di tahun-tahun awal. Tantangannya itu adalah menyeimbangkan kualitas pengajaran agar tetap memenuhi standar evaluasi kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan atau unit terkait. Ketepatan perhitungan masa kerja. Karena angka kredit kini dihitung berdasarkan proporsi bulan kerja dalam 1 tahun kalender, rekan dosen harus sangat teliti dalam mendokumentasikan masa tugas mereka. Misalnya, pembagian bulan antara pendampingan jurusan dan unit kerja, agar konversi angka kreditnya itu mencukupi syarat kenaikan jabatan. Jadi, secara keseluruhan, walaupun sistem ini dirancang sebagai peluncur otomatis dan bukan rintangan, tantangan terbesarnya adalah memastikan kualitas kinerja harian tetap terjaga, agar evaluasi tahunannya nanti tetap berada pada level minimal baik sebagai pengganti syarat publikasi yang telah ditiadakan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.